Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Mekanika Mesin, jurusan Teknik Pertanian, Universitas Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai lever ya, atau tuas pengungkit. Ya, kompetensi pada bab ini adalah setelah mempelajarinya, kalian semua, para mahasiswa, diharapkan dapat menjelaskan mengenai tuas atau lever ya, dan aplikasinya di bidang teknik, di bidang kita, serta menentukan atau menurunkan rumus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering yang berkaitan dengan lever ya, atau tuas pengungkit ini. Baik, kita masuk ke pembahasan materi ya. Tuas atau pengungkit adalah sebuah poros kaku yang dapat bergerak pada titik tetap. Nah, titik tetap ini disebut dengan fulcrum atau titik tumpu. Nah, tuas digunakan sebagai pesawat atau mesin untuk mengangkat beban dengan penggunaan usaha yang kecil ya. Kemudian rasio beban yang terangkat dengan daya atau usaha yang diterapkan disebut dengan mechanical advantage atau keuntungan mekanis. Terkadang tuas hanya digunakan untuk penerapan force atau daya ke arah yang diinginkan. Sebuah tuas pengungkit mungkin lurus atau lengkung, dan gaya yang bekerja pada tuas atau oleh tuas mungkin sejajar atau miring satu sama lain. Prinsip kerja tuas sama dengan prinsip kerja momen. Ya, perhatikan tuas lurus dengan gaya paralel yang bekerja pada bidang yang sama seperti ditunjukkan pada gambar. Kalian bisa lihat, ada titik B, titik F, titik A, kemudian ada gaya P, usaha ya, P, kemudian W ada load atau beban. Nah, titik A dan B adalah titik beban dan usaha yang diaplikasikan pada tuas. Kemudian titik F adalah fulcrum atau titik tumpu, di mana tuas dapat berputar atau bergerak. Nah, jarak tegak lurus atau perpendicular antara titik beban dan fulcrum disebut dengan L1 atau length 1, yang pertama ya. Jarak tegak lurus antara titik beban dan fulcrum. Antara titik F itu, kemudian titik beban ya, W, jarak tegak lurus atau perpendicular. Disebut dengan load arm atau lengan beban. Jadi yang ada bebannya disebut dengan lengan beban, kemudian yang ada usahanya atau P-nya disebut dengan lengan usaha. Nah, ini jarak perpendicular atau tegak lurus antara titik usaha dengan fulcrum disebut dengan effort arm atau lengan usaha. Berdasarkan prinsip momen, persamaan yang berlaku dari gambar ini adalah W dikali L1 sama dengan P dikali L2 atau weight atau beban dikali dengan panjang 1, panjang jarak tegak lurus antara titik beban dan fulcrum ya, L1, sama dengan P atau usaha dikali dengan L2, di mana L2 adalah jarak tegak lurus antara titik usaha dengan fulcrum atau titik tumpu. Nah, dapat ditulis kembali sebagai W dibagi P, beban dibagi dengan usaha sama dengan L2 dibagi L1. Nah, W dibagi P sama dengan L2 dibagi L1 ini disebut dengan mechanical advantage atau keuntungan mekanik. Rasio antara effort arm dengan load arm, rasio antara lengan usaha dengan lengan beban atau L2 dibagi L1 disebut dengan leverage atau pengungkitan. Nah, beban besar yang akan diangkat dengan usaha yang kecil harus menggunakan effort arm yang lebih panjang dibanding dengan load arm-nya. Dalam beberapa kasus, sulit untuk menyediakan tuas dengan effort arm yang lebih besar karena keterbatasan ruang. Oleh karena itu, untuk menghasilkan leverage yang lebih besar, dapat menggunakan tuas yang lebih dari satu, atau tuas majemuk ya, atau compound lever. Nah, compound lever ini dibuat dari poros dengan potongan lurus, kemudian disambungkan satu sama lain dengan
sambungan pin untuk menyambungkan antar levernya ya. Makanya disebut dengan lever majemuk atau compound lever. Nah, atau dengan menggunakan bell crank lever dengan pengganti tuas yang digabungkan. Ini gambarnya. Harusnya udah sering ya melihat bell crank ini. Oke, kita masuk ke aplikasi tuas di bidang keteknikan. Beban W ya, biasa kita gunakan W, dan usaha adalah P, dapat diaplikasikan pada 3 cara pada tuas seperti pada gambar. Ya. Ada 3 cara, ada 3 tipe ya. Yang pertama ada first type, kemudian ada second type, yang ketiga adalah third type. Nah, pada tipe tuas pertama, fulcrum atau titik tumpu berada di antara beban dan usaha. F berada di antara titik B dan titik A. Pada kasus ini, lengan usaha atau forearm ya, forearm lebih besar daripada lengan usaha atau arm. Oleh karena itu, mechanical advantage-nya atau keuntungan mekanisnya L2 dibagi L1 tadi, nilainya lebih dari 1. Jenis tuas ini umumnya terdapat pada tuas engkol yang digunakan dalam pengaturan sinyal kereta api atau rocker arm di mesin pembakaran internal, kemudian pegangan pompa tangan, kemudian ada hand wheel mesin press, beam of balance ya atau balok keseimbangan, atau tuas engkol. Nah, di gambar kedua adalah tipe yang kedua ya, second type of lever. Nah, pada tipe ini beban berada di antara fulcrum dan usaha. Beban berada di antara titik B dan titik F. Nah, dalam hal ini lengan usaha lebih besar dari lengan beban. Oleh karena itu, nilai mechanical advantage-nya lebih dari 1, sama seperti yang tadi. Aplikasi pada jenis tuas ini misalnya adalah pada tuas katup pengaman. Kemudian gambar ketiga adalah tipe ketiga dari tuas ya. Usaha berada di antara fulcrum dan beban. Titik usaha, titik B, berada di antara titik A dan titik F. Usaha berada di antara fulcrum dan beban. Karena lengan usaha kurang dari lengan beban, maka nilai mechanical advantage-nya kurang dari 1. Nah, penggunaan tuas jenis ini kurang direkomendasikan dalam bidang teknik. Contoh aplikasinya misalnya penjepit atau pedal mesin jahit untuk tipe ketiga. Baik, kemudian adalah desain tuas. Desain tuas ditentukan berdasarkan dimensi fisik tuas ketika diberikan gaya. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada tuas pengukit ini adalah pertama adalah beban atau W, kemudian usaha, dan yang ketiga adalah reaksi fulcrum atau RF. Beban dan usaha menyebabkan momen dalam arah yang berlawanan di sekitar fulcrum atau titik tumpu. Ya, di bawah ini adalah prosedur yang biasa diadopsi atau adopted ya untuk mendesain tuas pengungkit. Yang pertama, umumnya beban atau W atau load diberikan. Kemudian temukan nilai dari usaha yang diperlukan untuk menahan beban ini dengan momen pada fulcrum. Nah, ketika lengan beban sama dengan lengan usaha, usaha yang dibutuhkan akan sama dengan beban, asalkan nilai gesekan diabaikan. Kemudian yang kedua, hitung reaksi pada fulcrum atau titik tumpu apabila A, W, dan P paralel dan arahnya sama. Lihat di gambar 1A, di gambar A ya, yang pertama paling kiri. Apabila W dan P paralel dan arahnya sama, sama-sama ke bawah arahnya. Nah, reaksi pada fulcrum atau RF, reaksi pada titik tumpu sama dengan W ditambah P. Beban ditambah dengan usaha. Namun arah RF berlawanan dengan W dan P. Kemudian yang kedua, W dan P paralel dan bekerja pada arah yang berlawanan. Lihat di gambar yang B dan C. W dan P paralel dan bekerja pada arah berlawanan. Nah, nilai RF merupakan selisih dari nilai W dan nilai P.
Untuk gambar yang B, nilai RF-nya sama dengan W atau load atau beban dikurangi dengan usaha. Kemudian untuk gambar C, nilai reaksi fulcrumnya atau RF-nya sama dengan nilai usaha dikurang nilai beban. Sebaliknya. Arah RF akan berlawanan tergantung nilai W atau P yang lebih besar. Jadi apabila W-nya lebih besar, ya, apabila nilai W-nya lebih besar, maka arah RF-nya berlawanan dengan nilai W. Arah RF-nya akan berlawanan dengan arah W. Jika P-nya yang lebih besar, maka arah F akan berlawanan dengan arah P. Selanjutnya W dan P saling condong seperti ditunjukkan pada gambar 2A yang sebelah kiri, yang paling kiri, yang gambar A. Saling condong ya, saling menjauh, miring dan menjauh seperti pada gambar A. Maka RF yang sama dengan resultan W dan P ditentukan oleh hukum gaya jajar genjang. Nah, garis aksi RF melewati perpotongan W dan P dan juga melewati F. Arah RF bergantung pada arah W dan P. Arah RF-nya bergantung pada arah W dan P. Selanjutnya, W dan P bekerja pada sudut siku-siku dan lengan dimiringkan pada sudut theta, seperti pada gambar B. W dan P bekerja pada sudut siku-siku dan lengan dimiringkan pada sudut theta, seperti pada gambar. Maka RF ditentukan menggunakan hubungan akar W kuadrat atau load kuadrat, beban dikuadratkan ditambah dengan usaha dikuadratkan dikurangi 2 kali beban dikali usaha kali di cos theta atau cos dari sudut tetanya. Kemudian apabila lengan berada di sebelah kanan sudut seperti gambar 2C. Apabila lengan berada di sebelah kanan sudut seperti gambar 2C, maka RF sama dengan akar W kuadrat plus P kuadrat. Kemudian untuk mendesain tuas selanjutnya ada mengetahui gaya yang bekerja pada tuas. Penampang melintang dapat ditentukan dengan mempertimbangkan bagian tuas di mana bending moment maksimum terjadi. Dalam kasus tuas dengan dua lengan seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan tuas engkol, momen lendut maksimum terjadi pada boss atau bulatan yang di tengah itu. Kalian bisa lihat ada boss di situ. Penampang melintang dapat berbentuk persegi panjang, elips, atau eye section. Eye section itu gambar yang di bawah yang paling kanan ya, eye section bentuknya seperti huruf I. Nah, kita tahu bahwa modulus potongan atau Z untuk persegi panjang adalah Z sama dengan 1/4, 1/6 dikali T dikali H kuadrat. T-nya adalah ketebalan dari lever yang digunakan ya. Kemudian H-nya adalah kedalaman atau ketinggian dari lever. Nah, ketinggian tuas biasanya adalah 2-5 kali ketebalan tuas. Untuk penampang elips, modulus potongannya Z-nya adalah Z sama dengan Pi/32 dikali B dikali A kuadrat, di mana A adalah major axis dan B adalah minor axis. Nah, untuk penampang elips ini, major axis biasanya adalah 2-2,5 kali minor axis. Jadi silakan diingat-ingat lagi untuk modulus section di bab-bab sebelumnya masih akan kita gunakan dalam perhitungan tuas. Selanjutnya adalah dimensi pin fulcrum diperoleh dari pertimbangan bearing dan pergeseran. Tekanan izin bearing tergantung pada jumlah gerakan relatif antara pin dan tuas. Panjang pin biasanya diambil dari 1 hingga 1/4 kali diameter pin. Jika gaya pada tuas tidak berbeda jauh, diameter pin pada beban dan titik usaha harus diambil sama dengan diameter pin fulcrum untuk mengurangi jarak. Nah, dibandingkan dengan pemilihan tuas yang tebal, pin dengan boss biasanya lebih baik ya, karena menutupi kekurangan panjang bearing. Kemudian yang terakhir adalah diameter boss 2 kali diameter pin, dan panjang boss sama dengan panjang pin. Boss biasanya dilengkapi dengan 3 mm postpone bronze bus anti debu untuk mengurangi keausan dan meningkatkan
umur tuas. Nah, setelah ini kita akan mencoba ya menyelesaikan persoalan apabila menemukan ini ya perhitungan, menyelesaikan perhitungan apabila berkaitan dengan tuas. Kita akan langsung ke whiteboard. Baik, ini contoh soalnya. A handle for turning the spindle of a large valve is shown in figure ya. Pegangan untuk memutar spindle dari katup valve yang besar ditunjukkan pada gambar. Kemudian panjang pegangan dari pusat poros adalah 450 mm. Kemudian pegangan terpasang ke spindle secara bulat meruncing atau taper pin, bulat meruncing. Kalian bisa lihat di gambar. Kemudian jika usaha 400 Newton diberikan pada ujung pegangan, hitunglah pertama adalah diameter rata-rata taper pin atau yang meruncing ini ya, pin yang meruncing. Kemudian yang kedua adalah hitung tegangan yang diizinkan. Yang kedua adalah diameter dari handle-nya. Tegangan yang diizinkan untuk pegangan dan pin adalah 100 megapascal untuk tegangan tarik dan 55 megapascal untuk tegangan geser. Jadi tensionnya 100 megapascal maksimum, kemudian shear-nya 55 megapascal yang diizinkan. Baik, seperti biasa kita akan mendata dulu apa yang kita punya. Di sini kita punya panjang ya, L sama dengan 450 mm. Kemudian P sama dengan 400 Newton. Sigma T 100 Newton per milimeter kuadrat atau 100 megapascal. Kemudian shear stress-nya maksimum sama dengan 55 Newton per milimeter kuadrat. Pertama kita harus mencari min diameter of the taper pin. Ya, misalnya D1 adalah min diameternya yang dicari ya. Min diameter. Kemudian D adalah diameter dari spindle-nya. Nah, kita menggunakan rumus torsi yang bekerja pada sebuah spindle. P sama dengan P dikali 2 kali L. Dengan P-nya 400 dikali 2L, 2 kali 450, sama dengan 360 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Nah, karena pinnya adalah double shear dan resist terhadap torsi pada spindle, kita menghitung resisting torque ya, atau torsi. 2 kali 10⁴ dikali min diameter kuadrat dikali tau dikali D per 2. Nah, dari sini kita bisa menemukan D1 ya. Karena ini yang ditanyakan, ini semuanya diketahui. Kita dapatkan D1-nya sama dengan 12,9 atau 13 mm. Kemudian pertanyaan kedua adalah diameter of the handle atau diameter handle-nya ya. Akan beralih.
Ya, karena handle-nya di subjected to both bending moment and twisting moment. Ada dua momen yang bekerja pada handle. Maka kita punya M sama dengan P dikali L. Sama dengan 400 kali 450. Sama dengan 180 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian twisting momentnya ya, T-nya sama dengan 400, P-nya 400 P dikali dengan uh, kali 100 ya. Sama dengan 40 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Kemudian ekuivalen twisting momentnya TE sama dengan M kuadrat plus T kuadrat kar. Ya, nanti silakan dihitung sendiri ya. 184,4 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Dari sini, dari twisting moment equivalent ini kita dapat mencari D-nya. D-nya adalah TE sama dengan Pi per 16 kali tau kali D pangkat 3, ini diameter dari spindle-nya. Sama dengan TE-nya kita punya, udah ada, tinggal D pangkat 3-nya. 10,8 D pangkat 3. Dan D pangkat 3-nya sama dengan 184,4 kali 10 pangkat 3 dibagi 10,8 sama dengan 17,1 kali 10 pangkat 3. Dan kita akar 3, D sama dengan 25,7 mm. Ini berdasarkan twisting moment equivalent atau TE. Yang kedua, kita dapat menghitung menggunakan bending moment equivalent atau ME. ME sama dengan setengah kali M plus akar M kuadrat plus T kuadrat. Sama dengan setengah kali M plus TE. Nah, ini kita M-nya punya 180 kali 10 pangkat 3 Nm. TE-nya ini. Sehingga ditemukan, didapatkan ya. ME-nya sama dengan 182,2 kali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Nah, kemudian kita pakai rumus bending moment ekivalennya, ME sama dengan Pi per 32 kali sigma B kali D pangkat 3. Sama dengan
Pi per 32 kali 100 kali D pangkat 3 sama dengan 9,82 D pangkat 3. D pangkat 3 sama dengan ME-nya kita punya 82,2 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 9,82. Sehingga diperoleh D-nya sama dengan 26,5. Nah, kita punya dua berdasarkan bending moment ekivalen, yaitu 26,5 mm. Kemudian yang pertama tadi berdasarkan twisting moment ekivalen atau TE. Nah, pilihlah yang hasilnya lebih besar. Yang pertama tadi berdasarkan TE atau twisting moment ekivalen 25,7, yang ini berdasarkan bending moment ekivalen 26,5. Pilihlah ukuran yang terbesar. Baik, itu tadi contoh soal ya, yang salah satu yang sering ditemukan dalam persoalan mengenai mengungkit atau tuas atau lever ya. Kita sudah coba mengerjakan, silakan dilatih lagi sendiri di rumah untuk membiasakan diri menggunakan rumus-rumus tuas. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.